Cina lebih suka runding begitu daripada karena lack of trust tadi sama ASEAN. Karena central kondisi Asia sendiri. Cina sebetulnya memiliki keinginan untuk lebih melakukan dialog dan negosiasi dengan negara-negara secara bilateral ketimbang dengan ASEAN sendiri. Betul sekali. Maritime Security Cooperation masih dibutuhkan di sana. Itu salah satu contoh. Yang kedua adalah kebetulan saya juga menginisiasi Indomalbi, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, untuk mengurangi ketegangan di utara Laut Sulawesi, kelompok Abu Sayyaf dan sebagainya. Laut Sulu ya? Laut Sulu. Nah itu ada Maritime Security Cooperation antara 3 negara, Indomalbi yang dikenal, Indonesia, Malaysia, kemudian masalahnya adalah claim state itu masih penting karena disitulah nanti diplomasi itu muncul, kerjasama yang erat, bagaimana meningkatkan kerjasama maritim, kemudian juga bagaimana penyelesaian masalah secara bijak dan secara aman. Itu kan. Jadi kuncinya diplomasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam podcast Flow with Profesor Banyu. Ini adalah episode kelima dan merupakan sangat sebuah kehormatan bahwa kita memiliki tamu yang narasumber pada episode kali ini adalah Laksamana Pertama Salim. Selamat datang Mas di podcast kami. Ya. Selamat pagi. Beliau adalah Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf Komando Angkatan Laut, dan beliau merupakan salah satu pakar atau ahli dan bukan kaleng-kaleng ya Mas ya, yang menguasai begitu dalam isu-isu keamanan maritim, pertahanan laut, dan tentunya isu yang terkait dengan Laut Cina Selatan. Baik, kita akan memulai podcast kali ini, dan sebagaimana permisa yang Budiman mengetahui, kondisi dunia sekarang sedang sangat tidak nyaman sekali atau bahkan sangat tegang sekali, yang diawali dengan perang antara Amerika Serikat, Israel berhadapan dengan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Dan ternyata ketegangan ini juga makin meruncing karena isu penutupan Selat Hormuz baik oleh Iran maupun Amerika Serikat, dan ini mengakibatkan sebuah economic chaos, bukan saja bagi negara-negara di kawasan, tapi juga di dunia dan bahkan untuk Indonesia. Dan pada episode yang kelima ini kita akan membicarakan bagaimana konteks Selat Hormuz dan kaitannya dengan Laut Tiongkok Selatan, dan bagaimana seharusnya Indonesia dan khususnya TNI Angkatan Laut menghadapi persoalan gejolak hari ini, dan semoga bisa lebih cepat selesai konflik yang mengguncang ekonomi dunia. Oke, Pak Mas Laksamana Salim, begitu saya biasa memanggil. Pertanyaan pertama kami untuk nanti bisa lebih mengalir, sebetulnya apa yang aktivitas yang menjadi dominan atau core activities dari Pusjanmar, Pusat Kajian Maritim Sesko TNI AL ini? Terima kasih Bro. Selamat pagi. Saya nyapanya Bro, pendengar Bro, Bapak Pemirsa Budiman. Pemirsa Budiman. Pertama, terima kasih undangannya yang ke podcast ini, terutama tentang kondisi saat ini. Yang pertama kali tentang ingin memperkenalkan Pusat Pengkajian Maritim, bahwa Pusjanmar ini sebuah organisasi sesuai dengan Peraturan Kasal nomor 15 tahun 2020, berada di bawah Seskoal. Kita tahu bahwa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut itu merupakan Center of Excellence. Jadi disitulah jantung profesionalismenya strategi maritim di masa depan. Jadi di sanalah mereka belajar. Kemudian saya sampaikan tadi berdasarkan peraturan Kasal nomor 15 tahun 2020 bahwa tujuan dibentuknya Pusjanmar itu adalah menyelenggarakan, mengadakan dan melaksanakan tentang kajian-kajian pertahanan maupun keamanan maritim. Selain kita melaksanakan berupa seminar, focus group discussion atau kajian-kajian berupa jurnal-jurnal, juga ada joint publication dengan negara lain. Kemudian yang terutama adalah main seminar kita adalah yang baru kita laksanakan tahun kemarin, International Maritime
Security Symposium di Bali. Itu yang kelima. Kita mengundang 59 negara dan alhamdulillah 39 kepala staf angkatan laut yang hadir waktu itu. Selain itu kita juga melaksanakan kerjasama dengan para tinker khususnya di saat sekarang dunia mulai berkecamuk, negara-negara kuat dan negara-negara besar mereka fokus pada kebanyakan para tinker itu untuk mengkaji bagaimana perkembangan selanjutnya sehingga keputusan negara bisa diambil dengan sebaik-baiknya mana masukan keputusan baik. Kita lihat Cina, Amerika, juga negara-negara yang berkembang sekarang banyak forum-forum tentang para tinker untuk melaksanakan kajian, kemudian outputnya adalah bagaimana pimpinan suatu negara menetapkan suatu kebijakan untuk yang lebih baik. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali Mas Laksamana. Berarti mungkin saya bisa duga bahwa kajian tentang Laut Tiongkok Selatan juga menjadi salah satu irawan utama. Betul. Kira-kira bagaimana Mas Laksamana bisa menceritakan perkembangan terakhir konflik di Laut Cina Selatan ini? Laut Cina Selatan ini sangat menarik karena kebetulan saya sudah 4-5 kali ke Cina. Di Cina itu ada di Nanjing University ada China ASEAN Dialogue untuk Laut Cina Selatan juga di Military Academic for Science di sana juga disiapkan China. Pada prinsipnya adalah terutama di ASEAN ini saat ini Cina lack of trust sama ASEAN. Lack of trust. Ya. Jadi itulah strategic trust kita harus bangun terus karena saya tidak tahu kenapa karena Cina juga menyampaikan bahwa 9 of Dasline atau 10 of Dasline itu bukan legal formal dia untuk mencaplok suatu negara, mengklaim suatu negara, namun bisa didiskusikan, dikompromikan terutama untuk antar negara. Seperti yang terjadi di ASEAN misalkan dia lebih cenderung untuk diskusi sama Cina, Filipina, kemudian Cina, Malaysia. Cina lebih suka runding begitu daripada karena lack of trust tadi sama ASEAN. Karena central of kondisi ASEAN sendiri. Jadi kurang lebih bisa kita tafsirkan Cina sebetulnya memiliki keinginan untuk lebih melakukan dialog dan negosiasi dengan negara-negara secara bilateral ketimbang dengan ASEAN sendiri. Betul sekali. Nah ini kita lihat bagaimana code of conduct. Sekian lama belum terjalin karena ini kunci awal sebenarnya code of conduct. Ketika ini berhasil, ini hanya panduan. Kalau kita tahu isinya hanya bagaimana mengantarkan ini untuk ke perundingan selanjutnya. Ini hanya secara global antara China sama ASEAN. Nah ini ketika bisa masuk semua bisa berunding akan mudah untuk selanjutnya. Nah ini ketika sekarang sudah agak susah, berat. Oke. Jadi paling tidak ada upaya-upaya yang harus terus kita lakukan dari area of conflict menjadi area of negotiations and development. Betul sekali. Oke. Dan ini sebetulnya menjadi tantangan ASEAN ya. Betul sekali. Betul sekali. Bagaimana menjaga soliditas, centrality untuk bisa bersama-sama China ini mengelola konflik ini menjadi ke arah yang lebih konstruktif ya. Betul sekali. Nah pertanyaannya masih pentingkah maritime security cooperation di Laut Cina Selatan? Menarik nih Mas. Silakan Mas. Kita tahu bahwa kalau kita melihat kemarin The Hostage Zero, film kita yang di Selat Malaka, sebelum 2004 Selat Malaka dikenal dengan the horrible strait in the world. Setelah itu perombakan bisa dilaksanakan, kemudian kita melaksanakan koordinat petrol sama Malaysia, Singapura sampai dengan sekarang aman. Artinya apa? Maritime security cooperation masih dibutuhkan di sana. Itu salah satu contoh. Yang kedua adalah kebetulan saya juga menginisiasi Indomalbi, Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengurangi ketegangan di utara Laut Sulawesi, kelompok Abu Sayyaf dan sebagainya. Laut Sulu ya? Laut Sulu. Nah itu ada maritime security cooperation antara 3 negara, Indomalbi yang dikenal, Indonesia, Malaysia, kemudian Filipina. Akhirnya sampai dengan sekarang agak lumayan sudah aman kan? Ini membuktikan bahwa masih dibutuhkan kerjasama maritime security cooperation, even masalahnya adalah claim state itu masih penting karena disitulah nanti diplomasi itu muncul, kerjasama yang erat, bagaimana meningkatkan kerjasama maritim, kemudian juga bagaimana penyelesaian masalah secara bijak dan secara aman. Itu kan. Jadi kuncinya diplomasi ya. Diplomasi. Laksamana ya. Nah, karena Laksamana sudah menyebutkan Selat Malaka nih, saya jadi tertarik. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, sebetulnya ini isunya sudah lama ya.
China itu memiliki apa yang disebut sebagai dilema Malacca Dilemma. Nah, ini juga dikaitkan dengan persoalan di Laut Tiongkok Selatan. Nah, bagaimana kira-kira China memaknakan dilema Malacca ini, dan seharusnya bagaimana mereka bersikap dan ASEAN juga bersikap terhadap dilema keamanan dilema Malacca yang dimiliki oleh Tiongkok ini? Sebenarnya kalau kita mengacu ini the rising, mohon maaf, konteks awalnya kejadian di Hormuz ini sebenarnya akan memantik ke pertarungan yang lebih besar. Ya. Karena kita tahu bahwa kita sebelumnya diskusi bahwa Iran ini sebagai keran, kemudian katupnya adalah Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan ini katupnya. Salah satu ditutup akan berimbas juga ke yang lain. Ya, persis dan sekali. kalau kita tutup Selat Malaka juga semuanya akan berimbas juga. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah kembali ke tadi diplomasi yang terjadi di Selat Malaka. Iran katalisator diplomasinya Iran adalah digunakan untuk juga sebagai strategi untuk menutup Hormuz. Apa katalisatornya adalah ideologi. Ideologi yang sehingga menyatu dia. Ideologi pemimpinnya sama rakyatnya, memasuki ranah-ranah diplomasi, ranah-ranah strategi, dia gunakan semuanya. Dengan keteguhan diplomasi itu, keteguhan ideologinya dia, diplomasinya antara militer sama sipilnya sama. Kalau kita melihat sekarang kondisinya. Jadi militernya misalkan Amerika tolong buka Selat Hormuz. Jawabannya apa? Silakan datang dan buka. Ini yang luar biasa. Ini militernya. Betul. Kita lihat kemarin akademisinya. Waktu perundingan di Pakistan. Saat perundingan agak tegang, kemudian Amerika mengirimkan kapal ke Selat Hormuz, akan menuju ke Selat Hormuz. Apa yang disampaikan sama perwakilan sipil yang perundingan? Saya kasih kesempatan 30 menit. Kalau tidak kembali akan saya ledakkan kapalmu. Iya, betul. Artinya apa? Baik akademisi, militer sama. Satu bahasa ya? Satu bahasa. Strateginya sama. Karena strateginya juga sama. Maupun attrition war, kemudian proxy, kemudian mosaic defense. Semuanya sama. Dan karena didasari dengan ideologi yang kuat. Iya. Sama merembet ke Selat Malaka sekarang. Selama ini kita bisa nggak memanfaatkan algi? Wah, itu pertanyaan besar tuh. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita percuma ngomong perdagangan 80% melewati Selat Malaka, kemudian ke Laut Selatan. Tapi kita tidak pernah manfaatkan. Iran, dia ngomong tapi dia manfaatkan. Hormuznya ya? Hormuznya itu. Betul. Kalau kita hanya ngomong tapi nggak bisa manfaatkan, sampai sekarang, setelah kita meratifikasi UNCLOS, apa yang kita dapatkan? Meskipun banyak pelanggaran di sana. Sekarang 2 lagi dikasih kesempatan kita. TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Contoh kecil ini. Kalau kita bisa memanfaatkan 2 ini misalkan, oke lah, kita tidak boleh menutup memang selat, terutama Selat Malaka. Tapi kita bisa manfaatkan. Oh, Singapura hanya bermodalkan jual air saja, sudah kaya dia. Betul. Kita manfaatkan misalnya TSS Selat Sunda sama Selat Lombok. Ini persimpangan jalan seluruh dunia. Logistik peperangan yang misalkan akan terjadi di masa depan. Kalau misalkan ada kapal yang mau mampir ke situ, wah kita mampir Selat Sunda. Ini akan ramai. Kalau memanfaatkan dulu, kita jangan berbicara. Sebentar nanti kita akan berbicara tentang bagaimana si kontrol, kemudian si denial, fleet in being sama blockade ya. Ini setelah ini kita belum ke arah situ. Kita memanfaatkan saja, kita belum bisa. Secara ekonomi nanti ini. Karena larinya logistik itu nanti ke bagaimana pertempuran tidak hanya bisa menenggelamkan kapal, tapi bagaimana dia mengatur ritme logistiknya yang secara bisa bertahan lama. Menarik. Nah, sebelum kesana nih, Laksamana, ini saya tertarik sekali bahwa Iran itu bisa memanfaatkan ideologi menjadi diplomasi yang utuh gitu ya. Tampaknya ini menjadi PR buat bukan saja 1-2 negara ya, tapi juga banyak negara bagaimana mengelola ideologi yang satu menjadi alat diplomasi yang cukup efektif, yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan di lingkungan eksternal. Nah, apakah ini juga dihadapi oleh katakanlah negara-negara di anggota ASEAN? Bahwa diplomasi kita rupanya belum cukup kuat, ASEAN ya. Ketika menghadapi Cina di sisi yang lain, Tiongkok di sisi yang lain. Sementara tolong saya dikoreksi kalau saya salah,
Laksamana, Cina tampaknya juga bisa memadukan ideologi menjadi alat diplomasi yang canggih kan? Nah, apakah ini juga menjadi PR buat ASEAN itu ya? Betul sekali. Diplomasinya Cina sudah jelas. Ideologinya dia kuat. Ya. Yang ideologinya Cina yang kita pahami saat ini kan salah. Ya. Bahwa kita komunis identik dengan tidak bertuhan. Nah, ini makanya manfaat dari podcast ini, Mas. Makanya, padahal komunis itu saya ke Cina kemarin, ke Harbin. Jadi luar biasa di sana, tidak ada orang miskin. Dan kita kalau mengejar susah. Karena Cina pun juga memberdayakan sekarang yang tua-tua itu bekerja di pelabuhan bandara. Itu hanya untuk biar dia bertahan sehat dan bisa umur panjang. Gitu. Dan saya ke Harbin itu 1990 sekian. Jadi hampir 900 kota itu. Bersih sampai dengan sekarang. Artinya apa? Komunis itu untuk kepentingan umum. Bedanya sama balikannya dengan kapitalis sama imperialis istilahnya gitu kan. Nah ini yang kita tidak memiliki. Sebenarnya kita juga punya yang lebih hebat dari itu kalau kita mau melaksanakan, yaitu ideologi Pancasila tadi yang kita punya. Betul. Mereka hanya berideologikan bahwa kesejahteraan diutamakan, kesejahteraan rakyat, sampai dia akan membawa kekuatan yang begitu besar. Nah kalau kita menggali ke punya kita Pancasila, kita nggak ada tandingan. Bahkan saya yakin, jangankan Amerika, Iran pun akan kalah sama kita karena ideologi kita adalah langsung kepada yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dan Itu yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh. Dan itu luar biasa. Betul. Dengan membawa itu apapun strateginya, mau strategi maritim apapun juga akan kalah. Sekarang buktinya strategi yang punyanya Mahan, kemudian John Corbett, kemudian Juliet Corbett sama Lord Torrington ini kalah semua sama punya Iran. Menarik. Nah, saya sekarang pertanyaannya akan saya lebih eksplor lagi, Laksamana. Tadi Laksamana mengungkapkan bahwa kita belum bisa memanfaatkan Selat Malaka ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ideologi ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tampaknya kita harus meletakkan ideologi ini sebagai alat kita untuk bisa memanfaatkan Selat Malaka secara lebih konkret. Kira-kira gimana tanggapannya? Betul. Pengalaman saya, kalau kita memasuki Selat Malaka, kalau saya melihat ke kanan, yang saya lihat adalah gunung sama hutan. Begitu saya melihat ke kiri, apa yang saya lihat? Bahwa pemandangan yang luar biasa, kota-kota modern. Singapura dan Malaysia. Sama kejadian waktu saya komandan KRI dulu rame di Ambalat. Kalau saya ngelihat ke sebelah kanan gini ke arah Malaysia, sebelah kanan di Tawau ini udah luar biasa kayak di Washington. Apa yang terjadi? Orang akan melihat ke sana. Sama dengan tadi. Kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Malaka, orang nggak akan ngelihat yang ke gunung sama hutan. Dia akan sandari yang sudah negara-negara maju. Dia nyari hiburan, kemudian logistiknya dia mau bahan bakar, kemudian air pun juga akan beli di situ. Singapura, Port Dickson, Malaka, Penang gitu ya. Apakah kita sudah berbuat ke situ? Kalau mau ya rebut hati mereka melalui membangun tadi itu. Kuala Namu, Batam, itu jangan Riau gitu jangan dibiarkan menjadi hutan. Sementara ini yang terjadi adalah nggak tahu kita harus ngomong apa. Nah, kurang lebih berarti dalam konteks tadi karena kita bicara mengenai pembangunan dalam arti yang luas, ya. Berarti di sini keterpaduan antar sektor, antar aktor, KL di Indonesia harus betul-betul kuat betul. ya. Karena ya tadi itu yang dipegang ideologinya harus kuat. Kita punya ideologi Pancasila ya. Kalau orang ya banyak yang disampaikan Pak Agus Salim kan ya sudah wafat beliau kan. Kalau negara lain tuh karena ditakutin, mungkin karena lebih rendah dari kekuatan yang lain. Kita Tuhan pun nggak takut ya itu. Ideologi kita udah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir kita keadilan sosial, kita mensejahterakan rakyat, tapi kondisinya masih berjalan begini terus. Oke, nah dengan demikian apakah kita membutuhkan sebuah perubahan di dalam political mindset dari seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah sampai ke publik? Jadi betul nggak kalau yang dirubah itu harusnya mindsetnya dulu, baru kemudian attitude, perilaku sehingga kita bisa kurang lebih mencoba mulai memanfaatkan Selat Malaka dan sebagainya. Betul, mindset gimana? Mindset utama yang kita founding father maupun founding mother kita itu sudah menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tadi. Kalau kita berpedoman pada situ tentunya tidak akan terlalu melenceng jauh dengan kondisi sekarang. Yang ada sekarang adalah penyesalan apa yang telah kita dapatkan 80 tahun merdeka. Oke. Dalam kaitannya dengan si kontrol, si denial, kemudian fleet in being, kemudian blockade.
sampai dengan sekarang kita bangun pangkalan TNI Angkatan Laut itu belum mampu. Oke, asih. Kita punya di Surabaya itu Belanda yang bangun. Oke, ya. Luar biasa kan, 80 tahun. Iran dalam waktu 1080 sampai sekitar 80 setelah perang Iran-Irak, kemudian dia impor rudal skat, dia berdali, dia belajar, kemudian pada tahap 2000-an sampai dikenal dengan Iran modern, dia bisa menyusun, udah bisa membuat rudal-rudal dan dia berpikiran dengan asimetris. Oke. Artinya tidak perlu panjang juga, selama periode dia di embargo sama Amerika, separuhnya dia sudah mengeluarkan kekuatan. Dan kita 80 tahun apa yang kita dapatkan? Kita punya rudal kan? Ya. Atau apa yang kita dapatkan setelah untuk meyakinkan bahwa bahkan nilai-nilai Pancasila pun juga mulai merosot, bukan malah menguat. Oke. Nah, kembali ke situ. Dan tadi bicara mengenai khususnya ke situ itu maksud saya adalah Selat Hormuz. Sebetulnya pelajaran penting apa yang kita bisa dapatkan dalam konteks pengelolaan alki kita dan terutama di Laut Tiongkok Selatan. Tampaknya banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik, bukan begitu Laksamana? Betul sekali, khususnya bagi saya tentang peperangan artinya. Ya. Geometrik peperangan saat ini mulai dari, kalau kita melihat ada domain, ada seabed domain, underwater, air domain, space, cyber domain. Nah, dari geometrik ini ada vertikal sama horizontal. Vertikal itu ada seabed sampai low Earth orbit ya, sampai space. Kemudian yang di cyber ini sampai ada cognitive warfare. Yang dimulai dari information warfare, kemudian bagaimana cybernya, naratif warfare sampai ke kognitif. Kalau dulu kita mengenal di angkatan itu mengenal dekeni taktiko. Deteksi, kenali, kemudian tindak terakhir. Di Iran dikembangkan. Itu ada cognitive warfare. Dia psychological warfare di situ yang masuk ke ranah kognitif. Sebelum ditembakkan, akan kita apakan ini? Akan kita permalukan musuh atau akan kita apakan? Nah, ini yang dikembangkan. Nah, letak geografis kita memungkinkan ini untuk dilaksanakan seluruh peperangan itu. Asimetrik maupun hibrid, kemudian dari information warfare, cyber, kemudian seluruhnya main di situ. Network centric warfare akan main di situ. Ya. Jadi itu pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik bukan saja untuk ASEAN, bukan saja untuk terutama Indonesia dalam kaitannya nanti untuk mengatur terutama Laut Tiongkok Selatan. Betul. Dan ALKI ya. Betul. Nah, kalau demikian banyaknya pelajaran yang kita bisa petik, Laksamana, kurang lebih sebetulnya prioritas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita mencoba katakanlah mencegah konflik-konflik seperti di Selat Hormuz terjadi di Selat Malaka dan kemudian Laut Tiongkok Selatan, apalagi di Laut Tiongkok Selatan kan ini pusat perdagangan dunia yang sebetulnya jauh lebih penting daripada di Selat Hormuz. Terima kasih, bagaimana? Prof. Ya. Jadi langkah pertama tadi ideologi kita perkuat. Ya. Yang kedua bagaimana memahami tentang, karena ini sudah pertarungan di 21 dan modern ini laut yang akan mengungkap. Kita pahami bahwa misalkan sea control secara spesifik artinya saya bisa melewati, kamu jangan. Sea control. Ya. Kemudian sea denial. Artinya saya tidak, tapi kamu jangan juga kalau sinyal. Kalau fleet in being, saya sekarang tidak menyerang, tetapi saya bisa ngawasi kamu dan suatu kamu lengah saya serang. Kalau blockade itu artinya mengunci. Saya akan tahan kamu lapar sampai kamu menyerah. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian diaplikasikan di negara kepulauan kita. Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan sudah betul sekali, membuat defensif aktif, kemudian ada pertahanan berlapis, kemudian ada air blanket di sana. Di defensif aktif ini bagaimana konsep maritime domain awareness kita, MDA ya, MDA kita nggak punya sampai sekarang, mohon maaf. Iya betul. Ya kan? Kemudian itu harus dipercepat ya, akselerasi ya. Akselerasi, dan Angkatan Laut pun juga sudah menyiapkan tentang itu. Bagaimana bertempur di archipelagic state ini, kemudian bagaimana hybrid warfare di gerilya di laut juga sudah kita siapkan. Nah, ini sedang menjemput bola kita.
Oh, apakah ini juga termasuk dengan perisai Trisula Nusantara itu? Ada kaitannya Laksamana? karena yang saya kaitkan, yang saya sampaikan kepada Kementerian Pertahanan adalah sampai dengan sekarang tidak ada turunan strategi yang mengalir dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Nah ini kita berharap bahwa Kemhan mengeluarkan defensif aktif, kemudian Mabes TNI juga, dan Mabes Angkatan akan mengeluarkan taktis yang tadi saya bilang, di mana defensif aktif, kemudian ada pertahanan berlapis, ada air blanket dari pertahanan udaranya. Waduh, ini menarik sekali. Sebetulnya nggak cukup nih kita satu episode nih Laksamana untuk bicara ini. Episode selanjutnya kita. Episode selanjutnya ya. Nah, terakhir sebagai penutup saja. Ya. Menurut Laksamana, kurang lebih kata-kata atau kalimat-kalimat atau statement yang paling penting yang bisa kita ambil untuk Laut Tiongkok Selatan ini dalam podcast kami ini. Adakah kata-kata penting atau kalimat atau statement yang buat Laksamana itu sangat penting sekali untuk diketahui oleh publik? Jadi saat ini lack of trust ini, information sharing nothing sekarang, intelligence sharing nothing, karena lack of trust tadi antar negara, baik antar negara maupun antar lembaga di negara kita. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan itu? Salah satunya adalah saya sudah menyampaikan juga baik ke Cina maupun Amerika, tapi apakah ini disambut dengan bangsa kita juga sebenarnya kalau ada anggarannya ini akan lebih luar biasa. Seperti saya pernah ini contoh ke Greek, di sana ada NATO Maritime Interdiction Training Center. Nah ini untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim, saya sudah menyarankan yang terbaik tempat adalah misalkan Bali. Ya. Di situ ada Bali, kemudian di situ ada misalkan Regional Training Center for Maritime Law Enforcement. Betul. Regional Training Center, mungkin ini ada tentang Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Regional Center for Training for Search and Rescue. Ini yang akan mengikat antar unit-unit sehingga timbul kepercayaan itu akan timbul. Selama ini kita nggak punya itu. Baik, terima kasih Laksamana Salim. Jadi pemirsa, tampaknya waktu yang membatasi kita, tapi ada beberapa hal penting yang saya pikir perlu kita catat, garis bawahi, dan mungkin ini bisa menjadi perhatian penuh buat kita semua adalah satu, dalam konteks hubungan internasional itu, khususnya dalam konteks kerjasama maritim, hal pertama yang dibutuhkan adalah saling kepercayaan, trust. Nah, dengan trust yang besar ini baru kemudian kita bisa memunculkan gagasan-gagasan untuk kerjasama maritim agar kemungkinan konflik itu semakin kecil, dan dengan kata lain kita bisa memitigasi konflik, dan sebaliknya kita akan bisa menciptakan sebuah katakanlah kondisi dunia, kondisi kawasan, dan kondisi negara yang sangat konstruktif untuk melakukan pembangunan dalam konteks Laut Tiongkok Selatan, dalam konteks Selat Malaka, dalam konteks Indonesia. Barangkali kita perlu memunculkan, memikirkan bersama-sama gagasan-gagasan baru untuk bisa memanfaatkan secara konkret, secara real apa yang memang yang sudah kita miliki sebagai sebuah kelebihan. Jadi selat, jalur laut bukan semata-mata geografi saja, tapi ini juga merupakan jalur kehidupan buat umat manusia. Sekian, terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya. Salam bela negara.